Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian, sore hari ini mari kita membangun ibadah keluarga atau Patuen yang diterima oleh keluarga Bapak Ibu Gunawan di Jedong. Terima kasih kepada keluarga di sini yang berkenan menerima ketempatan ibadah Patuen. Dan sore hari ini adalah ibadah Patuen dalam rangka bulan keluarga memasuki minggu ketiga. Bapak Ibu bisa mengikuti jadwal kegiatan bulan keluarga, ada lomba-lomba, mari kita semarakkan kegiatan bulan keluarga itu. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Jendi Abdul Manan, matur nuwun atas pelayanannya, atas rawuhnya. Dan itu membuat kami semua bahagia. Bapak Ibu, ibadah akan kita mulai, tetapi sebelumnya kami mohon Pak Gunawan atau siapa yang mewakili setidak-tidaknya memberikan ucapan atau kata-kata apa saja. Kami persilahkan. Monggo. Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang mana telah menyempatkan diri untuk nuweni keluarga kami pada saat ini. Dan kami ingin memberitahukan bahwa keadaan keluarga kami dalam keadaan sehat semua, baik istri dan anak-anak kami. Begitu juga nanti kami mohon bantuan doa untuk anak kami yang kuliah, baik anak kami Tian yang kuliah di Teologia Arabuna dan juga anak kami Rina yang masih kuliah di Unitri. Semuanya ini dalam semester 5. Ini nanti yang mohon bantuan doa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salam Patunggilan. Kita bersama bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan. Kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk membangun ibadat Patuen pada saat ini di keluarga Bapak Gunawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah menyediakan tempat, terkhusus kepada Bapak Wiatmo Satoto selaku ketua kelompok 1 di sini. Dan saat ini kita masuk di minggu ketiga di bulan keluarga. Biarlah kita bersama-sama akan bersama menerima berkat Tuhan berupa firman. Sebelum kita menerima berkat Tuhan berupa firman, mari kita awali ibadat ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadat sore yang berbahagia ini di rumah keluarga Bapak Gunawan kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat Tuhan nyata atas kita, sehingga kita bersama-sama diberikan sebuah kesehatan, di mana diberikan sebuah kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 15, ayat 1, 2, dan 3.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kiranya bimbingan Tuhan Roh menyertai kita pada saat ini kita membuka ibadah mulai awal, pertengahan, sampai dengan selesainya nanti. Segala hormat, puji, dan syukur kunaikan kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, kami merasakan mujizat-Mu atas kami semua. Yang manakala Bapa memberikan kesehatan, keselamatan terhadap kami semua yang saat ini bersama-sama membangun ibadah. Bapa di dalam surga, berkati kami mulai awal, pertengahan, sampai selesainya nanti. Kami serahkan sepenuhnya pada tangan pengasihan. Kami juga ingat kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tolong Tuhan, kiranya Bapa berkenan memberkati seperti Bapa memberkati kami pada saat ini. Terlebih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Manakala sepanjang hidup kami senantiasa mendukakan Tuhan. Ampunilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 50A, ayat 1, 2, dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan kali ini terambil dari
Keluaran pasal 2 ayat 15 sampai dengan 22 yang akan dibacakan oleh Mbak Rina. Waktu dan tempat kami. Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 2 ayat 15 sampai 22. Musa membela bangsa, ia lari ke tanah Midian. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami doa dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipporah, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Terima kasih atas bantuannya untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap orang yang telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Saudaraku kasih Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama masuk di dalam minggu ketiga di bulan keluarga, yang mana firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 15 sampai dengan 22. Dengan nats yang terambil dari ayat 15b yang demikian firman Tuhan, "Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur." Dan diberi judul, "Bangkit dari sebuah kesalahan." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkhususnya bagi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia saat ini, di dalam proses kehidupan yang kita alami, tentu kita tidak luput dari sebuah yang namanya kesalahan. Terkadang kita sudah mempersiapkan, merencanakan dengan baik apa yang kita lakukan, tetapi masih tetap saja ada yang salah. Terlebih kita masuk di dalam pandemi COVID ini. Semua rencana-rencana kita yang telah tersusun demikian rapinya, akhirnya tidak akan terlaksana atau tidak akan kita laksanakan. Banyak hal itu termasuk sebuah kesalahan. Menurut kita, rencana itu sudah matang betul. Kita mengamini dalam firman Tuhan. Rancangan bukanlah rancangan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang semua rencana-rencana itu kita senantiasa merencanakan agar baik. Tetapi ternyata ada sebuah kesalahan di sini. Bahkan ada yang namanya kesalahan yang tidak fatal, hanya kecil-kecil saja. Tapi ada kesalahan yang sangat fatal yang kita lakukan. Dan kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Nah, lantas respon kita bagaimana tentang hal ini? Apakah kita harus menyesali, meratapi kejadian ini? Ataukah menyalahkan saudara lain apa yang telah kita lakukan dikarenakan
oleh saudara lain, semua aspek kehidupan di sini akan berubah. Yang manakala tentu saja kita dengan saudara kita dengan pimpinan kita dengan keluarga kita terkhusus, dari keuangan kita pun akan berubah. Saudaraku kasih Tuhan dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, kita dituntut untuk diri kita ada sebuah kekuatan, keberanian, dan untuk bangkit membenahi kesalahan yang telah kita lakukan. Sore hari ini, firman Tuhan itu adalah sapaan bagi saya dan saudara. Teguran bagi saya dan saudara. Terlebih ada bimbingan bagi saya dan saudara. Melalui kehidupan Musa. Begitu juga Musa juga pernah berbuat sebuah kesalahan yang manakala kesalahan itu sangat fatal sekali, di mana Musa telah membunuh orang Mesir. Dan akibatnya apa? Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, yang pada waktu itu pemerintahnya adalah dipimpin oleh Fir'aun. Ini semua mengubah dari kehidupan Musa, yang manakala Musa pada saat itu semuanya serba ada, serba kecukupan, tidak ada kekurangan sama sekali. Namun karena melakukan kesalahan yang sangat fatal ini, semua aspek kehidupan Musa berubah. Dia dikejar-kejar, harta kekayaannya sudah tidak mempunyai lagi, tapi Musa di sini memberi contoh bagi setiap kita bahwa Musa mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan Allah. Ia ada pertobatan di dalam dirinya. Ia bertobat, mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Kita mengamini bahwa kita semua adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan akan memimpin kita, akan memberikan jalan kepada setiap kita. Musa pun dipimpin oleh Tuhan. Ia akhirnya menjadi gembala domba. Yang mana domba tersebut adalah domba milik Imam Midian. Karena Musa dengan setianya terhadap Tuhannya, setianya kepada Allah, sehingga Musa pelan-pelan ada damai sejahtera dalam dirinya. Sehingga Imam Midian menyerahkan putrinya kepada Musa untuk menjadi istrinya. Rehulah Zipora, seorang perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya, diberikan kepada Musa. Sungguh mujizat nyata atas Musa. Begitu juga kepada setiap kita, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan hidup dan penghayatan tentang apa yang terjadi kepada Musa, ini sebetulnya adalah rancangan Tuhan Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua bisa terjadi untuk merobohkan tembok-tembok keangkuhan, tembok-tembok keegoan di dalam diri Musa. Terlebih, ini semua adalah firman untuk kita. Sehingga biarlah ini semua untuk merobohkan
sebuah tembok-tembok keangkuhan pada setiap diri kita. Merobohkan semua ego-ego kita. Tuhan menghendaki kita ini hidup seturut dengan kehendaknya. Sehingga di dalam perubahan-perubahan ini, kita harus senantiasa mengucap syukur. Karena kita menghayati bahwa ini semua adalah rancangan Tuhan terjadi atas diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkhusus bagi pasangan muda atau keluarga muda, terlebih di bulan keluarga saat ini. Firman Tuhan kali ini sungguh sangat membimbing kepada setiap kita agar mengerti akan kehendak Tuhan Allah melalui hidup dan kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa mencari kita semua. Allah senantiasa menggendong kita. Allah senantiasa menuntun di setiap langkah kehidupan kita. Jikalau itu boleh terjadi, Allah mempunyai tujuan untuk setiap diri kita, agar kita memahami atas kehendaknya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di saat-saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID ini, banyak hal yang terjadi atas setiap diri kita. Namun marilah kita semua bangkit. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk senantiasa membenahi kesalahan-kesalahan kita. Agar setiap kita mendapatkan damai dan sukacita. Damai dan sejahtera di setiap rumah tangga kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama telah menerima berkat berupa firman Tuhan. Sudah selayaknya kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini melalui persembahan yang telah kita siapkan bersama-sama. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 379. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita bersama berdoa, terkhusus kita mendukung di dalam doa kegiatan gerejawi, dan juga permintaan dari keluarga Bapak Gunawan
mengenai putranya yang saat ini kuliah di Teologia dan juga Mbak Rina di Unitri. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur kunaikan kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memberikan berkat berupa firman. Firman yang menerangi setiap jalan kehidupan kami, setiap pribadi. Namun, kami senantiasa mendukakan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini firman-Mu sungguh indah untuk menuntun kami ke dalam kehendak-Mu saja. Bimbing kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini, keangkuhan kami telah Engkau runtuhkan. Keegoan kami telah Engkau hapus dari setiap diri kami. Melalui firman-Mu ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Bapa di dalam surga, kalau saat ini kami juga bersama-sama menyatukan hati kami. Yang mana kami berdoa, memohon, kiranya Bapa berkenan memberikan roh kepandaian kepada anak kami, Tian, yang saat ini sekolah di teologi. Ini semua atas rancangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan anak kami ini. Biarlah anak kami ini seturut dengan kehendak Bapa untuk melayani Tuhan dan sesama melalui kepandaiannya. Tuhan Yesus, kami juga memohon belas kasihan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam setiap langkah perjalanan anak kami pian. Sehingga biarlah anak kami mendapatkan belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga anak kami sesuai dengan harapan kami. Anak kami berguna bagi umat-Mu dan juga bagi kedua orang tua. Terkhusus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, memohon kiranya Bapa juga memberikan berkat, kepandaian, atas belas kasihan-Mu Tuhan, anak kami, Ria, Rina, yang saat ini kuliah di Unitri. Tuhan, berkati kesehatan, keselamatan, Engkau berikan roh kepandaian, sehingga melalui kepandaiannya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Harapan kami hanya kepada-Mu lah Tuhan. Karena sepenuhnya kami serahkan dengan iman percaya kami ke dalam kuasa genggaman tangan-Mu. Sehingga biarlah rancangan Tuhan saja yang terjadi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang saat ini menghayati di bulan keluarga ini. Sehingga biarlah Tuhan senantiasa memberkati damai dan sukacita di dalam membina rumah tangga, mendidik putra-putrinya. Tolong Tuhan berkati satu persatu dari saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi para adioswo. Dengan kerinduannya untuk bersekutu di gereja. Kami percaya dan yakin Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada para adioswo. Di dalam
persekutuan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami mohon kiranya untuk anak, pemuda, dan remaja sebagai tunas gereja, sebagai generasi penerus gereja, untuk melayani Tuhan dan sesama. Tolong berkati anak-anak kami. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID ini, yang tidak bisa bersama-sama bersekutu di rumahmu, kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Sehingga biarlah semua keluarga mendapatkan damai dan sejahtera untuk mendidik putra-putri. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengambil sebagian berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan tolong sucikan. Sehingga biarlah persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, damai dan sejahtera, putra-putranya yang sekolah. Saya juga memohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Sehingga biarlah melalui pelayanannya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa di dalam surga, inilah seru doa permohonan kami, yang kuserahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang nyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 340, ayat 1, 2, 3, dan 4.
dan pemenang yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Rajamu yang berkuasa selamanya. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri ibadat ini dengan kita bersama-sama memohon berkat yang datangnya dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Tuhan Yesus Sang Sumber Kasih, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai keluarga Bapak Gunawan di sini, tercurah kepada setiap kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gunawan, pada Bapak Toto. Kiranya biarlah kita saat ini yang telah menerima berkat Tuhan tidak kita terima dengan sia-sia, tetapi kita mendapatkan berkat damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, manakala ada saudaraku yang menginginkan untuk ibadah streaming, bisa menghubungi kepada sekretaris gereja atau langsung ke pelayan kelompok masing-masing. Demikian, terima kasih.